saat bercerai. Karya Nova Iren Saputra. Part 22. Harapan Tiara. Siapa yang tega melakukan ini pada Mas Bayu, Mi? Siska masih tidak percaya dengan apa yang terjadi terhadap suaminya. Mami juga nggak tahu, sayang. Bu Sandra tetap berusaha menenangkan sang menantu. Sementara itu, Lisa yang merasa puas dengan apa yang ia lakukan terhadap Bayu kini tertawa bahagia. Walaupun dulu Bayu pernah ada dalam hidupnya, ia tidak peduli sebab yang wanita tersebut pikirkan hanya ingin membalaskan dendamnya. Lisa menganggap bahwa Bayu merupakan orang yang telah menyebabkan dirinya kini makin terjerat dalam kehidupan yang dulu tidak pernah terpikirkan. Kadang ia ingin mengakhiri untuk tidak melayani lelaki hidung belang, tetapi ia tidak berdaya. Kemewahan dan uang banyak yang Lisa dapatkan dari pekerjaan tersebut telah membutakan hati dan pikirannya. Ia tidak pernah merasa bersalah dengan apa yang ia lakukan karena tujuannya hanya satu, hidup berkecukupan. Lisa juga tidak pernah mengingat apa yang ia perbuat terhadap Tiara hingga harus kehilangan ayah dari putranya. Oleh karena kejahatan Lisa di masa lalu, kini Aditya tidak dapat bersatu dengan ayah kandungnya. Saat ini, Arya dan Tiara telah berhasil menenangkan Aditya yang tiba-tiba menangis sangat keras. Anak itu akhirnya tertidur di pangkuan Arya. Semua anggota keluarga pun merasa tenang setelah melihat Aditya terdiam. "Adit kenapa ya, Mas? Aneh banget tiba-tiba nangis. Padahal tadi baik-baik aja." Tiara bertanya kepada Arya. Ia masih heran melihat sikap anaknya hari ini. "Aku juga nggak ngerti, sayang. Tapi yang penting sekarang dia nggak nangis lagi. Kasihan lihat tangisannya sekencang itu. Pasti dia kecapean. Akhirnya tertidur." Arya memandangi wajah anak yang sudah ia anggap seperti putra kandungnya sendiri. "Mami juga khawatir banget tadi. Takut kenapa-kenapa." Bu Widi pun membuka suara. "Iya, Mi. Tia juga bingung banget. Ini pertama kali melihat Adit nangis seperti itu. Padahal dia termasuk anak yang gak cengeng." Tiara menyampaikan rasa khawatirnya kepada sang ibu mertua. Pak Wawan dan Bu Widi akhirnya beranjak dari kamar anak dan menantunya. Arya langsung meraih tubuh Tiara lalu mendaratkan ciuman di dahi wanita itu. Ia sangat kasihan melihat kepanikan Tiara saat Aditya menangis tadi. "Kamu yang tenang ya, sayang. Anak kita baik-baik aja. Dia nggak mungkin tega lihat mamanya sedih." Arya menenangkan istrinya. "Iya, Mas. Aku hanya kaget aja tadi. Adit belum pernah seperti itu sebelumnya. Namanya juga masih anak-anak. Kadang kita sebagai orang tua tidak mengerti apa yang diinginkan. Yang penting sekarang anak kita sudah berhenti dari tangisan yang membuat kita khawatir. Terima kasih karena kamu selalu ada untukku. Sudah sewajarnya seorang suami harus ada untuk istrinya." Tiara terharu dengan perhatian yang disampaikan oleh sang suami. Ia merasa sangat beruntung menemukan suami seperti Arya. Laki-laki itu selalu mampu melakukan apa yang terbaik untuk Tiara. Arya mencoba merebahkan Aditya di tempat tidur dan akhirnya berhasil. Anak itu tidak terbangun, tetapi justru makin terlelap. Arya pun langsung mendekap tubuh sang istri dari belakang, lalu menempelkan dagunya di pundak Tiara. "Aku kasihan lihat kekhawatiran di wajah kamu tadi, sayang." Arya mengingat saat Tiara tampak panik dan bingung ketika anaknya menangis sangat keras. "Iya, Mas. Aku tidak tahu harus berbuat apa saat melihat anakku seperti itu. Dia juga anakku, anak kita. Kamu lupa kalau aku papanya." Arya selalu mengingatkan Tiara tentang anak yang sudah ia anggap seperti darah dagingnya sendiri. "Iya, Mas. Maaf." Tiara pun berbalik arah menghadap suaminya.
Tatapan suami istri itu kini sangat dekat. Aura pengantin baru masih memenuhi perasaan mereka. Arya pun tersenyum melihat wajah Tiara yang tiba-tiba merah merona. Arya tidak kuasa menahan diri untuk tidak mengecup bibir indah milik wanita yang sudah resmi menjadi pendamping hidupnya. 3 hari kemudian, Bayu pun kembali ke rumah. Lukanya sudah dijahit dan keadaannya juga makin membaik. Namun sampai sekarang, Bayu belum mengetahui siapa orang yang telah melukai dirinya. Bayu juga merasa bersalah kepada sang istri karena belum mampu menunaikan tugas setelah hari pernikahannya. Ia bersyukur karena wanita yang sudah ia nikahi tersebut sangat setia mendampingi dirinya. "Maaf ya sayang." Bayu menggenggam tangan Siska yang kini duduk di sampingnya, sedangkan dirinya berbaring di tempat tidur. "Maaf untuk apa, Mas?" Siska tidak mengerti dengan arah pembicaraan sang suami. "Aku belum melakukan yang seharusnya terjadi di antara kita setelah hari pernikahan." Bayu pun mengatakan apa yang mengganjal di hatinya. "Gak apa-apa, Mas. Yang penting kamu sehat. Aku gak mau kamu sakit." Tampak kekhawatiran di wajah Siska mengingat kembali apa yang terjadi terhadap suaminya. "Terima kasih atas perhatianmu sayang. Aku beruntung memiliki istri seperti dirimu." Bayu pun mencium jemari sang istri. Bayu kini menyadari bahwa istri pilihan orang tuanya adalah yang terbaik. Ia menyesal karena dulu selalu menolak untuk menikahi Siska. Namun sekarang ia baru yakin kalau wanita itu tulus mencintai dirinya. Siska merupakan anak sahabat juga rekan bisnis ayah Bayu. Tujuan awal pernikahan itu untuk mengikat hubungan tidak hanya sekedar sebagai rekan, tetapi juga besan. Ternyata Siska mencintai Bayu pada saat pertemuan pertama. Akan tetapi tidak dengan Bayu. Laki-laki tersebut pada saat itu belum membuka hati untuk wanita lain karena masih kecewa dan trauma dengan perbuatan Lisa. Selain itu, Bayu juga tetap memikirkan Tiara yang sudah ia sakiti. "Aku perhatian padamu karena kamu suamiku dan aku sangat mencintaimu." Siska mengusap pipi Bayu dengan lembut. Saat ini Bayu merasa bahagia karena telah menemukan pendamping hidup yang sangat mencintainya. Sementara itu di tempat lain, tampak wajah Lisa yang sangat kesal setelah mengetahui Bayu yang akhirnya selamat dari tindakan kejahatan yang ia lakukan. "Aku membencimu, Bayu. Kenapa kau harus hidup? Aku lebih suka jika kau tidak ada lagi di dunia ini. Kau sudah menghancurkan harapan dan impianku." Lisa berteriak di rumah mewah miliknya. Ia membeli tempat tinggal itu dari hasil pekerjaan yang ia lakukan saat ini. Lisa membanting vas bunga yang ada di ruang keluarga hingga pecah dan puingnya berserakan di lantai. Asisten rumah tangga yang menyaksikan amarah sang majikan hanya bisa terdiam. Lisa pun segera membuka layar ponselnya yang sejak tadi ia genggam. Ia menghubungi laki-laki yang ia minta untuk melakukan rencananya terhadap Bayu saat itu. Lisa merasa kesal karena pekerjaan laki-laki bayaran itu dianggap tidak menunjukkan hasil. "Halo bos," terdengar suara dari seberang telepon. "Pekerjaanmu tidak benar. Kenapa sampai sekarang Bayu masih bernapas? Untuk apa aku membayarmu kalau ternyata laki-laki itu masih menikmati hidup?" Lisa pun melampiaskan amarahnya kepada laki-laki itu. "Saya minta maaf bos, jadi apa yang harus saya lakukan sekarang?" "Untuk sekarang, jangan beraksi dulu. Pasti mereka masih mencari siapa orang yang melakukan tusukan itu pada Bayu. Tunggu perintah dariku, ngerti?" Lisa menaikkan suara lebih keras lagi. "Baik bos." Lisa pun mengakhiri panggilan lalu mematikan telepon. Hatinya saat ini sakit bukan hanya karena Bayu, tetapi juga Dani.
Tadi pagi, Lisa melihat Dani sedang sarapan berdua bersama seorang wanita. Mereka terlihat sangat mesra. Lisa tidak terima dengan apa yang ia saksikan hari ini. Baginya, Dani hanya akan mencintai dirinya seorang dari dulu sampai kapanpun. Lisa sangat tahu seperti apa cinta tulus Dani yang sudah ia rasakan selama menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Kini, Lisa merasa menjadi wanita paling menderita, tidak memiliki cinta karena semua laki-laki yang tidur dengannya hanya mengharapkan pelayanannya. Apa yang ia lakukan di masa lalu, sekarang hasilnya telah ia tuai. Dulu ia berusaha memisahkan suami istri yang saling mencintai. Lisa tidak peduli kalau saat itu Tiara sangat sakit dan tersiksa karena telah dicampakkan oleh suaminya sendiri. Namun tidak dengan sekarang, karena Tiara telah melupakan semua penderitaan tersebut. Kini Tiara hidup bahagia bersama laki-laki yang sangat tulus mencintainya. Arya telah menghapus semua luka yang pernah ada. Ia juga sudah berhasil membawa Tiara keluar dari derita yang disebabkan Bayu dan Lisa. "Kamu pengennya kasih adik berapa untuk adik sayang?" tanya Arya kepada istrinya. "Memangnya kamu maunya berapa, Mas?" Tiara justru balik bertanya kepada sang suami. "Maunya banyak sih supaya ramai." Arya mengembangkan senyuman manisnya. "Kamu ngomongnya mah enak, aku yang lahirin." Tiara sedikit cemberut. "Jadi maunya berapa dong?" tanya Arya kembali. "2 aja deh, cowok dan cewek." "Iya deh, terserah istriku aja." Arya pun mengalah kepada istrinya. Kedua pasangan suami istri itu akhirnya sepakat ingin memberikan 2 orang adik kepada Aditya. Tiara berharap agar apa yang ia dan Arya inginkan segera menjadi kenyataan. Tiara juga ingin secepatnya hamil anak Arya. Walaupun anak sulungnya baru berusia 5 bulan, tetapi Tiara tidak mempermasalahkan jika ia kembali mendapatkan anugerah hamil. Ia ingin mewujudkan harapan dari sang suami. Tiara sangat yakin kalau Arya pasti ingin segera memiliki anak kandung. Mampukah Tiara mewujudkan harapan Arya?